Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya ini ya. Tanda tanya cawapres setelah PKS deklarasi Anies capres di 2024. Siapakah cawapresnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Akankah Mbak Yeni? Akankah ini Bu Hovifah dan sebagainya? Ini menjadi pertanyaan. Akan tahu AHY begitu kan? Sebenarnya kami sudah memahami dari tiga tokoh inilah yang kemudian pasti ada salah satu yang menjadi cawapres Anies Baswedan begitu. Entah AHY, entah Bu Hovifah atau lain. Tetapi muncul spekulasi ada tokoh-tokoh yang memang menarik untuk mendampingi Anies Baswedan. Siapakah mereka? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu ya. Siapa pantas jadi cawapres Anies? Hayo, ini banyak sekali. Cawapres Anies ya, kalau masih memungkinkan ya, sebaiknya sudah calon di luar partai koalisi untuk menambah suara. Sandiaga Uno atau Erlangga Hartarto misalnya, bisa satu putaran. Anies AHY juga menang ya, mungkin dua putaran. Nah, kalau satu putaran saya rasa akan kemungkinan menang begitu kan. Tapi di satu sisi agak nipis begitu. Kecuali memang tokoh tonjongnya itu ada. Tetapi akankah ini Pak Airlangga menjadi calon presiden, menjadi cawapresnya Anies Baswedan? Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena kekuatan itu ya ada di Pak Airlangga dengan Anies Baswedan itu kan. Walaupun belum ada survei mengkaitkan itu begitu. Kalau saya Rizal Ramli ekonomi 26, 24 ya 22, 62 sudah terpuruk banget dengan utang pemerintah. Kalau dari perspektif penambahan suara itu sulit menentukan ya, mau dipilih semuanya punya plus minus siapapun cawapresnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki jadi presiden, maka sebaiknya AHY saja sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Henry Satrio. Sebenarnya saya berharap ya Ibu Susi Pujastuti yang telah teruji dalam menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi semua kita kembalikan kepada Bapak Anies Baswedan. Saya rasa Bu Susi tidak mungkin begitu kan. Saya rasa lebih dekat kepada Bu Hovifah, Mbak Yeni, terus kemudian AHY begitu. Pak Airlangga begitu kan. Kami mau pilih Anies kalau capresnya AHY. Wow, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ya, inilah yang harus kita hormati bersama-sama begitu kan. Gue cenderung militer ya, TNI ya, biar lebih kokoh. Semisal Gatot Nurmantio atau Edi Rahmayadi. Saya rasa kalau TNI sangat baik juga ya, tapi Pak Andika juga bisa di situ begitu kan. Jangan dulu dideklarasikan cawapresnya Om, mainin dulu biar lawan mereka dan popularitas tetap terjaga. Betul. Untuk itu marilah kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Bang Anies Baswedan menjadi presiden RI. Wow. Anies akhir gimana Om? Ya jauh begitu kan. Gatot bolehlah, AHY juga boleh jadi terbaik. PKS pasti tahu memang yang terbaik, betul begitu. Saya rasa kalau Gatot jauh begitu kan. Tetapi kalau akhir juga jauh. Tapi ada sesuatu yang mungkin tokoh yang memang karismatik begitu kan, yang mendampingi Anies Baswedan. Saya tidak tahu, tapi saya dari beberapa bocoran itu memang ada sih sebenarnya, tapi apakah ini mengarah kepada Pak Airlangga atau Bu Hovifah begitu? Ya, bisa jadi seperti itu begitu. Tapi belum ada survei yang mengatakan bahwa dari survei Anies Airlangga berduet dengan Airlangga itu mungkin belum ada survei yang maksimal hari ini ya. Semoga ada survei-survei itu ya atas duetnya itu begitu. Bahkan dia disebutkan Ganjar ini sosok ganteng dua capres dan dengan cerdas biar nggak malu di forum dunia. Anies pantas dengan Aher atau dengan AHY. Prabowo mundur gabung koalisi perubahan. Sandiaga jadi cawapres. Ya tidak mungkin begitu kan. Pak Prabowo ya menjadi salah satu juga terkuat untuk menjadi lawan politik Anies Baswedan begitu kan. Ya pada hakikatnya inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, di mata demokrasi kita sama begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya tanda-tanda cawapres setelah PKS deklarasi Anies capres di 2024, dikutip dari Detik News. PKS melengkapi dukungan pencapresan Anies Baswedan setelah resmi menggelar deklarasi setelah Anies yang mengantongi tiket Pilpres 2024. Peta perpolitikan nasional diprediksi bakal semakin dinamis. PKS sendiri kan sudah menentukan akhir sebenarnya, terus kemudian beralih kepada Bu Hovifah kalau nggak salah ya. Nasdem mengusulkan Bu Hovifah, terus kemudian PKS lebih condong kepada Pak Airlangga begitu kan. Akankah dia terjadi menjadi wakilnya Anies? Bisa jadi begitu kan, karena selama ini KIB belum menentukan sikap siapa capres cawapresnya begitu.
Lengkapnya sudah dukungan kepada Anies Baswedan untuk memenuhi presidensial threshold dengan koalisi ya PD, PKS, dan Nasdem. Semoga setelah ini calon presidennya yang lain segera menempuh jalan yang sama, kata founder lembaga kedai kopi Henry Satrio kepada wartawan. Pria yang akrab disapa Hansat ini mengatakan jika calon presiden 2024 ketahuan lebih awal seperti tiga palpur yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, maka rakyat jadi punya banyak waktu menentukan pilihan. Waktu rakyat pun menurutnya bisa mengecek rekam jejak ya capres yang sudah mendapatkan PT dan kemungkinan besar menjadi pilpres di 2024. Bahkan kemudian bisa menelaah kira-kira apa saja kontrak politiknya, bagaimana komitmen untuk memperbaiki Indonesia. Nah, itu bagus buat Indonesia, kata Henry Satrio. Masyarakat juga diuntungkan terutama menilai apa saja akan dilakukan ya para capres jika memenangkan pemilu. Intinya demokrasi jika lebih baik dan inti dari demokrasi agar ada perubahan, ada perbaikan, ujarnya. Betul sekali begitu kan. Kalau memang ada perubahan yang signifikan ya itu lebih baik kepada kita begitu kan. Ya, kita harus menentukan siapa calonnya begitu. Orang-orang selama ini kan masih disimpan siapa cawapresnya Abbas Baswedan, terus kemudian KEB, terus kemudian KKIR juga siapa cawapresnya kan masih belum ditentukan itu begitu kan. Artinya selama ini bahwa persoalannya adalah bahwa ya memang harus kita diatur dulu siapa cawapresnya Anies Baswedan. Apakah Pak Erlangga, apakah Pak AHY, apakah Bu Hovifah atau Mbak Yeni begitu. Itu saya rasa bahwa perkembangan ini sangat luar biasa. Tetapi Anies Baswedan lebih condong kalau menurut saya pribadi lebih condong kepada Bu Hovifah begitu atau Mbak Yeni begitu. Atau ya memang PKS lebih menginginkan Golkar atau Pak Erlangga ya bisa jadi seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita begitu. Bahkan ya, Hansat mengatakan setelah PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, kini tentu pertanyaan publik tertuju kepada siapa cawapres mendamping Anies. Menurut Hansat, sampai saat ini belum clear betul siapa cawapres yang berpeluang besar mendampingi Anies Baswedan. Cawapres ini bisa dari kelompok koalisi perubahan dan tentu saja bisa juga di luar koalisi perubahan. Kriteria sendiri kan Anies sudah membocorkan, yang pertama perlu chemistry dan yang kedua setia garis perubahan. Nah tentu saja setelah ini saya minat jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan harusnya mulai tebar pesona supaya dapat dukungannya, pungkasnya. Ya banyak sekali sudah ada tanda-tanda begitu kan ya, baik dari Bu Hovifah, AHY, Mbak Yeni, terus kemudian Pak Erlangga ya bisa jadi di situ begitu. Ya wallahu alam, kalau memang di luar partai itu ada plus minusnya juga begitu. Kalau di luar partai juga ya tentu inilah tokoh warga Nahdien begitu kan, begitu logikanya begitu. Tidak mungkin dari luar itu begitu kan. Saya rasa kalau di luar partai ya tidak mungkin memilih siapa begitu, karena tokoh-tokoh politik hari ini ya sudah tahu semua begitu kan. Ya pasti incarannya itu adalah tokoh warga Nahdien. Ya satu-satunya mungkin bisa Bu Hovifah, bisa juga di satu sisi adalah di warga Nahdien juga para kiai dan sebagainya begitu, atau Mbak Yeni, itu yang menjadi disodorkan di situ begitu. Tapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita. Politik kita bisa cair, bisa tidak begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.